Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM F1G3230228 dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendigitasi dan georeferensi menggunakan software ArcGIS. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendownload eh, peta RBI-nya dulu. Itu bisa kalian cari di internet. Dan karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tinggal menambahkannya saja. Kita tambahkan RBI-nya. Saya menggunakan RBI Sumatera Barat. Selanjutnya, karena kita hanya akan mendigitasi sebuah kelurahan saja, untuk langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada pada RBI-nya, klik properti dan masuk ke definition query. Pilih klik query builder dan klik nama BJ. Nama BJ ini untuk melambangkan sebuah kelurahan atau sebuah desa. Nama BJ, terus klik sama dengan dan get unique value. Lalu carilah kelurahan yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan kelurahan Jawi-Jawi 2. Lalu klik, lalu klik OK. Lalu klik apply, lalu OK. Kalau gambarnya hilang, silahkan di zoom ke layar saja. Di sini telah keluar eh, kelurahannya. Selanjutnya yaitu untuk menyimpan datanya, kita klik kanan pada ini, terus kita bisa ekspor data. Selanjutnya, ini bertujuan supaya filenya bisa disimpan. Kita pilih folder yang dimana kita bisa simpan, lalu klik save. Saya kasih nama kelurahan Jawi Jawi 2. Bisa di save saja. Oke. Yes. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google Earth. Lalu masukkan, kita buka file yang telah kita simpan tadi. Hmm, ganti menjadi SHP dan pilih nama file yang telah kita simpan tadi. Nah, lalu klik yes. Oke, save saja. Agar tampilan pada layar ini lurus, kita bisa klik view, kita reset dan till and compass. Selanjutnya kita klik ini untuk memunculkan data mana saja yang kita gunakan.
Selanjutnya kita bisa zoom. Lalu selanjutnya kita buat 4 titik. Kita tandai dengan 1 untuk titik pertama. Lalu pindahkan ke sini. Lalu klik OK. Dan seterusnya buatlah seperti itu sampai 4 titik. Setelah itu kita bisa menyimpan gambar ini. Tinggal kita save. Setelah kita membuat keempat titiknya, selanjutnya kita bisa save gambar ini dengan resolusi yang paling maksimum. Dan save. Dengan tipenya itu JPEG. Kita kasih nama Kelurahan Jawi Jawi 2. Save. Kita masukkan ke folder yang biasa kita gunakan. Setelah itu kita kembali ke aplikasi ArcGIS-nya dan kita masukkan gambar yang telah kita save sebelumnya. Tinggal kita add. Oke. Ini bisa kita zoom to layer saja. Dan setelah kita menambahkan setelah kita menambahkan gambar pada layer ini yang telah kita save tadi, selanjutnya kita masuk ke proses georeferencing. Di proses georeferencing kita tinggal kita tambahkan titik pada beberapa layernya. Kita zoom aja pada titik 1. Lalu kita klik dan klik kanan, inputkan X dan Y-nya. Nah, kita masuk lagi ke file ArcGIS-nya, kita buka juga data yang ada pada Google Earth. Untuk latitude-nya kita salin saja, kita jadikan sebagai simbol Y.
Kita salin saja. Lalu untuk longitude kita jadikan sebagai simbol. Kita salin juga. Lalu klik OK. Setelah selesai kita berikan, kita inputkan X dan Y-nya kepada 4 titik pada gambar ini. Selanjutnya kita aktifkan ini, dan maka akan muncul peta wilayahnya. Dan inilah yang dinamakan georeferencing. Untuk peta wilayahnya, kita ganti saja dengan hollow. Untuk outline-nya, karena saya biasa menggunakan Kim 3, kita gunakan juga 3. Selanjutnya, untuk proses digitasi, kita masuk ke katalog, dan pada folder kita klik New. Eh, Terus masuk save file dan kasih nama file SHP-nya. Dimana kalau kita akan mendigitasi jalan terlebih dahulu, maka kita akan buat nama jalan. Lalu untuk kalau jalan kan biasanya menggunakan polyline, jadi kita akan menggunakan polyline. Lalu sistem koordinatnya gunakan WGS. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya masuk untuk itu selanjutnya kita masuk ke kita start editing. Continue. Masuk ke get feature. Di jalan ini kita bisa mulai melakukan georeferencing. Seperti ini. Setelah semuanya selesai kita digitasi, maka kita akan bisa masuk ke tahap pembuatan etiket, di mana untuk pembuatan etiket ini kita klik file, pack and set to. Nah, kertas yang kita gunakan yaitu A4 atau bisa teman-teman gunakan yang lainnya. Dan untuk orientationnya ya kita pilih landscape. Dan ini kita menggunakan sentimeter saja. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa ke data view. Nah, untuk skalanya mungkin bisa disesuaikan dengan kelurahan yang teman-teman punya. Nah, ini saya mungkin akan menggunakan skala 3000. Kalau kekecilan mungkin bisa disesuaikan saja atau terlalu besar. Nah, atau 4000.
Nah, untuk membuat kolom-kolom etiketnya, kita bisa dengan cara klik insert. Nah, ini dia karena selanjutnya kita bisa membuat kotak-kotak dengan menggunakan rectangle. Seperti ini. Klik kanan, color saja. Oke. Dan bisa juga ditambahkan teks. Ini bisa disesuaikan. Misalnya kita mau taruh di sini ada logo universitas. Bisa kita ke play. Untuk ukurannya mungkin bisa disesuaikan. Atau kita nak pakai 16. Untuk rectangle ini mungkin bisa di copy-copy saja seperti biasa. Nah, bisa disusun seberapa yang teman-teman butuhkan. Di sini juga kita bisa menggunakan ini untuk meluruskan biar tidak miring. Di sini saya telah menyelesaikan beberapa yang dibutuhkan. Nah, di sini kita juga membutuhkan yang namanya legenda. Itu bisa teman-teman bikin seperti ini dan disesuaikan juga mau dibikin 2 kolom atau berapa. Kita next saja. Nah, ini bisa disesuaikan. Ditaruh di sini. Lalu kita juga bisa menambahkan arah mata angin dengan cara insert dan tambahkan north. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan mana yang teman-teman mau, lalu klik OK. Nah, disesuaikan juga gedenya seperti apa. Dan kita bisa menggunakan ini biar tetap sesuai, biar sama tengah. Nah, dan terakhir kita bisa nambahkan scale bar. Nah, ini bisa itu untuk definition unitnya kita menggunakan kilometer. Lalu kita play, lalu OK. Dan OK. Nah, sesuaikan saja untuk ukurannya. Dan jadilah etiketnya seperti ini. Dan yang terakhir kita bisa menambahkan grid dengan cara klik kanan di sini dan new grid. Ikuti saja di next saja. Lalu kita klik properti. Nah, untuk ini untuk labelsnya vertical labelsnya kita centang di sini. Lalu untuk lines
kita bisa memunculkan atau tidak. Di sini saya memilih untuk tidak memperlihatkan lensnya. Oke, lalu klik play. Dan jadilah seperti ini. Lalu kita bisa ekspor langsung. Nah, ini bisa di-save di berbagai bentuk file, ada PDF dan lain sebagainya. Langsung saja kita save. Mungkin itu sekian video tentang cara georeferencing dan digitasi dari saya. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.